Hai anak-anak Ibu kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Omen Runggu. Ketemu lagi kita dalam pelajaran sosiologi. Kali ini kita belajar tentang metode dalam sosiologi yang dibawakan oleh saya Ibu Nelly Nababan. Kita ketahui bersama bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, baik itu mempelajari tentang interaksi, norma sosial, nilai sosial, perubahan sosial, ataupun mempelajari yang lainnya. Nah, untuk mempelajari masyarakat tersebut, diperlukan metode sosiologi. Secara garis besar, metode sosiologi terbagi atas dua. Yang pertama, metode kualitatif, yang kedua, metode kuantitatif. Metode kualitatif ada 3, metode historis, metode komparatif, dan metode studi kasus. Metode kuantitatif ada 5, metode eksperimen, metode induktif dan deduktif, metode survei lapangan, metode empiris dan rasionalitas, dan metode fungsionalisme. Metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Metode ini digunakan apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran lain yang matematis. Ukuran nyatanya dalam metode ini adalah pandangan penelitian yang dilakukan di lapangan melalui berbagai jenis instrumen penelitian yang sudah ada. Metode kualitatif berkaitan dengan penilaian subjektivitas peneliti dan tidak memakai angka-angka. Alasannya karena datanya tidak bersifat eksak, meskipun bahan-bahan tersebut ada dan nyata di dalam suatu masyarakat. Dalam bahasa Jerman, metode kualitatif biasanya dinamakan sebagai metode berdasarkan Verstehen, artinya pengertian dan pemahaman. Ada 3 jenis metode kualitatif, yaitu yang pertama, metode historis. Metode historis yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Data sejarah tersebut diolah untuk memperoleh gambaran umum tentang kehidupan sosial di masa silam. Sebagai contohnya, penelitian tentang kehidupan masyarakat Minangkabau pada era kolonial Belanda. Atau contoh yang lain, sejarah sosiologi di Indonesia, sejarah sosiologi di Eropa, sejarah masuknya agama Islam di Indonesia, sejarah terjadinya gerakan G30S PKI, dan yang lainnya. Metode yang kedua adalah metode komparatif. Metode komparatif yaitu metode riset yang dilakukan dengan cara membandingkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Perbandingan fenomena tersebut dapat berupa pembahasan mengenai kondisi sosial di beberapa kelompok masyarakat yang berbeda atau di zaman yang berbeda. Metode ini mengutamakan atau membandingkan antara kondisi masyarakat satu dengan yang lain, dengan maksud untuk mengetahui perbedaan dan persamaan, di samping untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kondisi masyarakat yang terjadi seperti itu. Contohnya, penelitian tentang industri budaya di Indonesia di era awal perkembangan televisi dan internet, yaitu sebuah perbandingan. Contoh yang lain, perbandingan masyarakat zaman dulu dengan masyarakat zaman sekarang. Metode yang ketiga yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus yaitu metode penelitian yang dilakukan dalam rangka mengeksplorasi isu sosial secara terbatas namun mendalam untuk meneliti kebenaran peristiwa-peristiwa tertentu. Metode ini fokus pada 1 atau 2 isu yang digali terus-menerus hingga data menjadi jenuh. Contoh penelitian studi kasus yaitu jejak trauma peristiwa malari di Tanjung Priok. Atau contoh yang lain, gerakan-gerakan mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM.
atau gerakan mahasiswa memprotes berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode sosiologi yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data numerik atau angka-angka. Penggunaan angka dimaksudkan untuk mengukur secara numerik gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan peneliti dengan mengutamakan bahan-bahan penelitian, keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala-gejala yang diteliti dapat diukur dengan menggunakan skala, indeks, tabel, dan formula tertentu yang cenderung menggunakan uji statistik. Salah satu cara peneliti dalam metode kuantitatif adalah dengan polling atau jajak pendapat. Metode yang kedua yaitu metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif yaitu metode yang dimulai dari hal-hal yang berlaku umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, siswa SMA Onarunggu bandel-bandel. Manimpan adalah seorang siswa SMA Negeri 1 Onarunggu. Kesimpulannya, Manimpan adalah siswa yang bandel. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, tercinta adalah seorang siswa SMA Negeri 1 Onarunggu yang pintar dari kelas 12 MIPA. Ramot adalah seorang siswa yang pintar dari kelas 11 MIPA. Francisca adalah siswa yang pintar dari kelas 12 IPS. Maka kesimpulannya, para siswa SMA Negeri 1 Onarunggu adalah pintar-pintar. Metode yang ketiga adalah metode survei lapangan. Metode survei lapangan yaitu digunakan untuk memperoleh data yang hanya diperoleh dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Data bisa diperoleh melalui angket, wawancara, ataupun observasi secara langsung. Angket adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Syarat utama jika kita ingin menggunakan angket adalah memastikan bahwa responden atau pihak yang ingin kita teliti tidak buta huruf. Jika menggunakan wawancara, kita harus menyiapkan pedoman wawancara. Jika menggunakan observasi, kita harus membuat lembaran observasi. Metode yang keempat yaitu metode empiris dan rasionalitas. Metode empiris yaitu suatu metode yang mengutamakan keadaan-keadaan nyata di dalam masyarakat. Contohnya, jika terjadi kenaikan jumlah kendaraan bermotor meningkat, maka otomatis lalu lintas akan jadi semakin padat. Metode rasional yaitu suatu metode mengutamakan penalaran dan logika akal sehat untuk mencapai pengertian tentang masalah kemasyarakatan. Contohnya, banjir yang melanda di Indonesia itu disebabkan oleh illegal logging. Metode yang kelima yaitu metode fungsional. Metode fungsional adalah metode yang dipergunakan untuk menilai kegunaan lembaga-lembaga sosial masyarakat dan struktur sosial masyarakat. Contohnya, guru diwajibkan untuk memberikan nilai etika dan menambah wawasan baru pada murid. Contoh yang lain, dilakukannya evaluasi dalam proses pembelajaran daring yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan kalian mengerti dengan penjelasan Ibu yang tadi. Terima kasih, sampai jumpa untuk di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Dah.